Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه. Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain. Ayuhal ikhwah, ni'amullah subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa. Wa inna min ajalli ni'amillah allati an'ama biha alaina أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة. Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam. فمن حقق التوحيد وسار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي حقق المقصد من خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة، حيث قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui
ya, mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa nahnu nantasibu fi akhdhina li'aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina wa fi sulukina wa fi akhlaqina ila manhaji as-salaf as-salih. Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واتباع منهج السلف الصالح هو الذي يميز بيننا وبين باقي الفرق الإسلامية. Dan mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti manhaj salafus saleh adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هداية للناس. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia. واختار الله سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله عليهم ليكونوا حملة للقرآن وللسنة فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya, untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia. فالصحابة رضي الله عنهم هم حملة الدين وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبيه وللقيام بهذه المهمة العظيمة. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama. Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabah radhiyallahu anhum li'anna Allah amarna bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut. أول ما نقرأ في القرآن الكريم سورة الفاتحة وهذه السورة ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة
العظيمة التي هي 7 آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا. Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Quran, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa nad'u Allah azza wa jal biqaulina ihdinas siratal mustaqim. Ya'muruna Allah azza wa jal bihadha ad-du'a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa bayyana Allah azza wa jalla الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم. Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad, ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hadzarana fi akhir as-surah min ittiba'i tariqil maghdubi 'alaihim وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم. Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu. ويأتي هنا السؤال ما الدليل أن صراط الذين هدى الله هو طريق الصحابة؟ Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat? Apa dalilnya? هناك أدلة كثيرة منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول قال الله تعالى فإن آمنوا أي اليهود والنصارى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي أيها الصحابة فقد اهتدوا. Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu. Seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimitsli ma amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم. Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka. Kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian. Siapa kalian di sini? Yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ya ini masih qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim jami'al anbiya. Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. وكذلك في الآيات السابقة ونحن له مسلمون. نحن من المراد بنا؟ الضمير يعود على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون.
وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية. Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mu'minun? Di ayat tersebut di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mu'minun. Siapakah wal mu'minun tersebut? Wal mu'minun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa suratul Baqarah لوحدها فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم. Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kam min ayatin fil Qur'anil Karim dzakara Allah azza wa jalla fiha as-sahabah wa qala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu an aqaidihim وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة. Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhai dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhai akidah mereka, meridhai ibadah para sahabat, meridhai juga muamalah para sahabat, juga meridhai akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhai hal-hal tersebut, dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Lama nasma' qawlahu ta'ala كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم الضمير هنا يعود على من؟ أول من يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة. Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka
siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini siapa? Kalian ini tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat. Inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah وأوجب علينا اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة طريقهم. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah SAW, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah ba'dama tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka
adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. في هذه الآية لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم. Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir. هل كل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا، فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه. Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan ini sangat banyak, jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya. ننبه على هذا التنبيه حتى نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم. Kami, Syekh, mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau apa kita terjemahkan? Agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. فيمكن أن يفهم البعض فهما خاطئا لما نذكر هذه الأدلة، سواء مثل هذا الدليل الذي فيه أن من خالف طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم، أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. ننتقل إلى شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين وجوب اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة. Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan membahas, yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين، لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية.
فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah SAW jelaskan yang selamat dari api neraka, yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah SAW wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya, perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka? Yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya. فلا يفهم أحد ذلك الفهم الخاطئ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنهم كفار. لا، وإنما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار. Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah, bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir. فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار. ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار. هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا. Maka makna dari ayat dan hadis-hadis
yang mengancam tadi. Hadis ancaman dengan api neraka yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir. إذن فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة. نعم. Alhamdulillah, berarti kita sudah paham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf. Tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه، قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang
semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada 3 generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه التزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخير القرون إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة، فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة، وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب. Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم، ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا. Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak gitu ya. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca sangat banyak kitab, namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnul Qayyim, yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas, penjelasan yang panjang. Ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر قال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم
لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة. Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain, bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya. وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح. Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita. أما باقي الفرق فسندها ينقطع عند من أسسها ومن جاء بتلك الفكرة. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية. هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره. كل فرقة ترجع إلى شيخها، وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syekh-syekh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah,
Apabila kita tanyakan apakah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jaham bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, Syekh. Min zaman tabi'in ini. Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya. مثلا من أكبر الفرق الإسلامية الموجودة الآن فرقة الأشعرية، ويقولون نحن أهل السنة، فنقول لهم يا أشعرية متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلا، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم. Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abul Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh Al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan imam-imam ahlul hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena
mereka ini orang-orang Asy'ari baru ada, yaitu setelah lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. ومن العجب أنهم يقولون نحن أشعرية في العقيدة وشافعية في الفقه. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه، وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن نأخذ ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى، والله المستعان. Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan, ya, ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah imam ahlus sunnah, imamus salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari. أيها الإخوة، الكلام في هذه المسألة كلام طويل، ولكن لعل في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pembahasan terkait hal ini panjang,
Sangat panjang pembahasan terkait hal ini, namun ringkasannya yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faidah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah taala. As'alul jawab ya Syekh. Baik. Dibuka sesi tanya jawab, silahkan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin? Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah gitu. Ya. Mungkin itu aja dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi yani ma ra'yuk ya Syekh biman yani yad'u alal halak yani li a'immatis salaf wa da'watihim yani yasuddun an da'wah yani wa hum yad'una alaihim yani ma ra'yuk ya Syekh يدعو على أئمة السلف yad'una alal halak yani wa ala da'watis salaf wa ghairihi. طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به، وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم. Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian, maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan, dengan taib. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya, dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh, ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran. Apa? Keamiran, kepemimpinan. Keamiran. Di mana orang ingin mengamalkan baiat. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut, membangun suatu ada keimamannya, kemudian baiat di situ. Mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak? Ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
ini wajadna fi Indonesia yani firq ini wahum yarfuduna al-hukumah wa yarfuduna yani raisul jumhuriyah wa yani ladaihim labudda an yubayyi imamahum yani wahum yani firqah saghirah yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayyi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fama ra'yukum yani ala hadhihi al-firaq ya Syekh? نعم، هذا يعني ليس موجود في إندونيسيا فقط، بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن. والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر، فقتلوا المسلمين، تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة، ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا. Taib, Syekh menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya Khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin, dan mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini, ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Gitu ya. Kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana, barakallahu fikum. Indi soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bitta'ab wa qad nufakkir aniz zawaj wa iktisabil mal wa ma yata'allaqu bid dunya was su'al kaifa nasbir ala talabil ilm wa ala ta'ah wa 'anil ma'siyah ma ashaddi fitnatid dunya wa fitnati ghairiha law samahtum an tansahu lana jami'an barakallahu fikum hatta nakuna mithlu khairil qurun ya Syekh, masyaallah. ترجم السؤال. Ya. Diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek, gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun, tadi para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh. طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور، إذا أردت أن تحصل شيئا
فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج قد يكون الزواج سببا في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معينا لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم. Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain, ya. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta, gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja. Gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja. Gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya, bagi sebagian orang tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui dirinya masing-masing, gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya, yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ama khairul qurun ya Syekh? Hatta ini yakun khairul qurun kas sahaba wa tabi'in wa tabi'in ini.
Nah, adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat nih dalam menuntut ilmu dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Tafadhal. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan. Bismillah. Ya, insyaallah. Mohon izin Syekh dan Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan dan Islam 73 golongan ya. Nah di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu. Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadits al-iftiraq ya Syekh. Anna al-Islam ini sataftariq ala 73 wan Nasara ini 72. فوجد أن النصارى في إندونيسيا أكثر اختلافا من المسلمين. يعني المسلمون يصلون كيف شاء في أي مسجد يعني أما النصارى يعني لا يتعبدون في كل يعني أي كنائس يعني فكيف الجمع بين ذلك يعني بحديث الافتراق يعني إشكال يعني وجد أن النصارى أكثر اختلافا من المسلمين. نعم في يعني هنا لا تعارض، الاختلاف في العدد، يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة. أما الاختلاف في الأمم السابقة فإذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى. نعم. Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Ya, jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Baik, tafadhol. Assalamualaikum. Campur ya berarti ya. Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari? Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini لا لم يثبت لا عنه ولا عن غيره. فأهل السنة متوافرون ويدرسون جميع العلوم والفنون، فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره. ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره. الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع.
Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar, bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian, gitu ya, dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Fi soal, bismillahirrahmanirrahim, nafa'allahu ulumakum ya syekhana. Bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i? Mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya, akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al-kutub al-aqidah, ini al-mustanad lil Imam Asy-Syafi'i. نعم. كتب في هذا يعني كتابات كثيرة، منها رسالة دكتوراه عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF. وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة، وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية، وهي موجودة ومتوفرة. وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري. Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i, adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, ada 2 jilid, ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya, tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Mohon maaf, pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.